Saiki ya apa? Repot biar. Baik, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini, firman Tuhan kita semua bahwa betapa penting kehidupan kita harus selalu. Bapak Ibu, saudara, saksikan live streaming kami. Terima kasih, biarlah kuat. Tidak hari ini akan mengingatkan kita, ya, seperti Yohanes berkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkan uh, kitab Taurat itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman itu indah. Yosua 1 ayat 8 ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Oke. Judul pada malam ini adalah penyertaan Tuhan dalam umatnya. Harapan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini menjadikan kekuatan kita, menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita. Ketika kita tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita melimpahkan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan bergerak, Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita selalu. Kita lanjutkan berikutnya. Manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan di dalam kehidupan dalam dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, coba Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudari perhatikan jalan. Banyak pilihan yang terjadi. Sama kita hidup ini dihadapkan dengan berbagai pilihan. Mengapa? Ingat, jangan pernah kita salah pilih. Kalau kita salah pilih, ya kita akan merasa menanggung segala kerugian. Sama ketika Bapak Ibu membuat perencanaan, kalau perencanaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda harapkan, gagal itu perencanaan. Sama dengan kehidupan kita, kerohanian kita. Ketika kerohanian kita tidak menyatakan Tuhan, gagal kita. Ya, gagal kita. Kita lanjut lagi di slide berikutnya. Apa salah satu kebutuhan manusia dalam dunia ini? Adalah kebutuhan manusia kalau di dalam dunia ekonomi dibagi menjadi 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Di mana kebutuhan demi kebutuhan itu yang diperlukan oleh manusia. Itu memang nggak salah. Tapi bagaimana caranya itu yang perlu kita pertanyakan. Ingat ya, kebutuhan primer kita yang utama adalah apa? Penyertaan Tuhan. Kalau dalam kerohanian kita penyertaan Tuhan itu utama. Ya, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, jangan berharap deh mau apa yang kita lakukan itu dapat berhasil. Jangan pernah kita berharap. Sungguh deh, jangan pernah kita berharap. Ya, penyertaan Tuhan itu sangat-sangatlah penting. Ya, kalau kita lihat dalam kebutuhan kehidupan manusia ada primer, sekunder, tersier. Dari bayi hingga dewasa hingga tua, kebutuhan demi kebutuhan itu ada, itu wajar. Ya, tapi bagaimana prosesnya? Ayo, bagaimana prosesnya? Mau nggak kita mempenyatakan Tuhan dalam? Ya, kita lanjut lagi. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan paling penting yang diperlukan untuk hidup baik. Misalnya,
sandang, pangan, papan. Lalu ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, kita melakukan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Eh, Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kebahagiaan hidup, misalnya kebutuhan dalam rumah, misalnya alat transportasi, hiburan, rekreasi, dan lain sebagainya, baca buku. Lalu ketika kebutuhan itu, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, ada kebutuhan tersier. Misalnya kebutuhan tersier itu berusaha dengan meningkatkan, ya, ini kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya Anda menginginkan mobil harga 2M, misalnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu nggak salah, tapi ingat, itu jangan sampaikan menjadi suatu kesombongan bagi hidup kita. Ya, ketika kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, maka kita akan menjadikan suatu proses ini apa kebahagiaan. Ya, jangan penuh. Kita nggak salah. Kebutuhan primer, sekunder, tersier itu mampu. Tapi ingat, kebutuhan primer kita yang utama adalah apa? Pernyataan Tuhan. Di mana pernyataan Tuhan itu harus kita pergunakan. Kita lihat lanjut lagi. Keluaran 33 ayat 15. Mungkin bagi kita tidak begitu asing ketika Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai kami, saya dan kami, saya nggak akan mau pergi. Itu perkataan Musa kepada Tuhan. Coba kita lihat ya. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Kata Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Ini kalau kita lihat Keluaran 33 ayat 15 ini, perkataan Musa ini mempunyai makna yang begitu dalam. Coba kita perhatikan kata tidak membimbing kami. Lalu kata yang kedua adalah jangan suruh kami. Perkataan ini mempunyai makna yang begitu dalam bagi kita. Di mana kalau kita lihat ya, Keluaran 33 ayat 15 ini, di mana Musa sangat-sangat perlu untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, kita lanjut lagi. Kita lihat ya, eh, apa eh, kata Musa ini ya. Perkataan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15 menunjukkan ketergantungan Musa pada Tuhan untuk membimbing bangsa Israel. Di ayat ini Musa berbicara kepada Tuhan, menyatakan bahwa mereka tidak mau melanjutkan perjalanan mereka tanpa kehadiran dan bimbingan Tuhan. Ini menegaskan bahwa Musa mengakui keterbatasannya dan kebutuhan yang mendalam akan Tuhan dalam segala hal, terutama dalam memimpin bangsa Israel. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Musa memahami bahwa tanpa Tuhan, usaha mereka akan sia-sia. Oleh karena itu, Musa memohon agar Tuhan tetap menyertai mereka dalam perjalanan, agar mereka tidak berjalan sendiri atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Inilah yang Musa mau. Ya, coba kita lihat ya. Seberapa penting penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, seberapa penting penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, seberapa penting. Coba kita lihat nih, segmen dari Bapak Yohanes, Bapak Yohan, maaf, dan Pendeta ini siapa? Yakub merasa tersenyum dari Yude, Katita, Andi, merasa tersenyum. Kenapa? Menyertakan, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga makan bersama. Kan ini penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kita dapat rasakan setiap saat. Lanjut lagi slide berikutnya. Penyertaan Tuhan
Saat yang pertama adalah penyertaan Tuhan berhubungan dengan jalan kehidupan kita. Mengapa sih kita perlu melewati jalan yang harus dituntuni, jalan yang harus dilewati? Memang itu untuk jalan kehidupan kita yang lebih baik, ya. Kalau kita tidak bisa melewati jalan yang seperti itu, bagaimana kita mau melewati tujuan? Ya, lanjut lagi ya. Tanpa adanya penyertaan Tuhan, perjalanan kita tidak terarah, kacau, dan pasti apa? Gagal. Ya, Keluaran 14 ayat 21, ayat 22. Coba kita lihat nih. Musa menyatakan siapa Tuhan. Baik, kita baca. Lalu Musa Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan apa? Perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi apa? Tanah kering, maka terbelahlah air. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air. Itu apa sebagai tembok bagi mereka. Coba kita lihat ayat dari Keluaran 14 ayat 21 dan 22 ini menceritakan salah satu mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa dalam pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di sini Musa mengulurkan tangannya atas perintah Tuhan, dan Tuhan membela laut terbelah atau laut merah ini dengan menggunakan angin timur yang sangat keras, sehingga terbentuklah jalan di tengah laut tersebut, sehingga dengan tanah yang kering, air laut di sebelah kiri dan kanan berdiri seperti ombak, memungkinkan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut dengan apa? Aman. Makna dari peristiwa ini adalah sebagai simbol penyelamatan dan perlindungan Tuhan terhadap umatnya yang taat. Tindakan Tuhan yang membuka laut menggambarkan kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Mujizat ini menunjukkan bahwa Tuhan setia dalam memenuhi janjinya dan akan menolong umatnya melewati rintangan apapun ketika mereka mengikuti perintahnya Tuhan dan percayakan hidup mereka kepada Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita di dunia ini kita percaya sama firman Tuhan, ayo lakukan. Jangan hanya mendengar tapi enggak melakukan, percuma. Mendengar, melakukan, dan menaati firman Tuhan. Percaya, ya, maka apa yang kita harapkan Tuhan akan jawab. Kita slide berikutnya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 7. Coba kita lihat ini ya. Migdol adalah tempat di mana pasukan Mesir membawa 600 kereta yang terpilih, yang masing-masing lengkap dengan apa? Perwiranya. Ya, coba kita lihat di mana Tuhan membela membuat lautan menjadi terpecah belah, terjadi dua. Ya. Nah, coba kita lihat di keluaran ini apa? Makna dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 7, 1 dan 7 adalah sebagian bagian dari apa? Narasi besar tentang apa? Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan usaha Firaun untuk apa? Menghentikan mereka. Ini adalah makna dari masing-masing ayat. Kalau kita lihat lagi di Keluaran 14 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dalam konteks ini, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan instruksi pada apa? Perintah yang penting kepada Musa. Pimpinan bangsa Israel, Tuhan memberikan apa? Petunjuk kepada Musa untuk apa? Membimbing bangsa Israel dan untuk menghadapi ancaman dari Firaun yang akan mengejar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan secara aktif terlibat dan memimpin perjalanan mereka. Ya, menunjukkan bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tetapi di bawah perlindungan apa? Tuhan. Kita lihat deh Keluaran 14 ayat 7.
Ia membawa 600 kereta yang terpilih, lengkap dengan perwira-perwiranya, serta semua kereta orang Mesir. Ayat ini mengabarkan tekad Firaun untuk apa mengejar dan membawa kembali bangsa Israel ke Mesir. Firaun menggerakkan kekuatan militer terpilihnya, kereta-kereta tempur terbaik, dan perwira-perwira yang berpengalaman. Ini menggambarkan apa? Seberapa serius Firaun ingin apa? Menangkap apa? Menangkap ini, menangkap kembali bangsa Israel. Dan seberapa besar dan kekuatan yang digunakan untuk menghentikan mereka. Ini juga menekankan ketergantungan dalam cerita bangsa Israel yang baru saja dibebaskan, kini dikejar oleh apa? Kekuatan besar Mesir. Meskipun Tuhan menyertai mereka secara keseluruhan, kedua ayat ini menggambarkan kontras antara persiapan militer Firaun yang kuat dan ketergantungan bangsa Israel pada bimbingan Tuhan. Hal ini memberikan apa? Dasar bagi mujizat pembelaan Laut Merah yang akan segera terjadi, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menyelamatkan bangsa Israel dari kekuatan besar yang mengejar mereka. Ya, ini ya kita lihat ya, semalam-malaman dengan angin timur, seorang pakar dari Rusia bernama Vossige mengatakan diperlukan hembusan. Ini pakar dari Rusia bernama Vossige mengatakan bahwa diperlukan apa? Hembusan angin dengan kecepatan konstan. Kalau kita hitung dalam 30 meter per detik itu sangat cepat sekali, atau sekitar 1080 km per jam. Hembusan angin dihembuskan begitu cepat, ya, begitu kencang. Tapi mereka berjalan dengan jalan yang kering, aman. Kenapa? Karena mereka menyatakan Tuhan. Ya, kita lihat lagi. Tuhan membela sampai apa? Kering dan tidak licin, sehingga apa? Bangsa Israel bisa menyeberanginya. Penemuan yang luar biasa bahwa tempat di mana mereka menyeberang merupakan jembatan dasar laut, ya. Kalau kita lihat ini jembatannya, lautnya begitu luar biasa, mereka dengan hembusan angin yang begitu besar, 1080 km per jam. Atau laut ya, atau apa, kalau kita lihat ya, atau laut ada jalan yang tak terlihat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya dan melangkah. Oke. Coba kita renungkan hari ini dalam kehidupan kita masing-masing. Kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Gak perlu kita jawab, tapi kita renungkan. Cukup kita renungkan. Ya. Tuhan tidak pernah terkejut dengan masalah kita, sebab Tuhan sudah tahu menyediakan solusinya bagi kita. Tuhan tidak pernah terkejut dengan masalah kita, sebab Tuhan sudah tahu menyediakan solusinya bagi kita. Ya, kita memang punya banyak kendala dalam kehidupan ini, tetapi perlu kita ingat Tuhan punya kendali untuk setiap proses kehidupan kita. Ya, saat kita mengendarai sebuah kendaraan, banyak rintangan, kanan kiri mobil, kanan kiri motor. Ada yang mengendarai sebuah kendaraannya dengan hati-hati, ada yang menggunakan kendaraannya dengan tidak hati-hati. Itu rintangan bagi kita yang sedang mengendarai. Ya, tapi bagaimana kita menyatakan Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup kita. Ya, lanjut. Perlu ya, kita mengingat persoalannya bukan kemana kita pergi, melainkan dengan siapa kita berjalan. Itu perlu kita ingat selalu. Perlu kita ingat persoalannya bukan kemana kita pergi, melainkan dengan siapa kita berjalan.
Itu perlu kita ingat selalu. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, ya kita akan merasakan bahagia. Kalau kita berjalan dalam dunia, jangan pun bahagia, masalah pun akan timbul lebih lagi. Gak ada solusinya kalau kita berjalan di dalam dunia. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan rasa kedamaian. Permasalahan yang kita hadapi dapat kita lalui bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita menyatakan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan, permasalahan saya begitu banyak. Saya menghadapi masalah demi masalah. Masalah satu belum selesai, muncul lagi. Tapi ingat, di situ kalau kita mau menyatakan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan bagi kita. Datanglah kepada Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tidak berat. Tapi jangan hanya ketika kita menghadapi masalah, tapi setiap waktu datanglah kepada Tuhan. Ya, kemarilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan melegakan kepadamu. Itulah kata Tuhan. Ya. Yang kedua, pernyataan Tuhan berhubungan dengan apa? Tujuan hidup kita. Goal. Kalau kita berjalan, saat kita memilih sebuah jalan, kalau jalan itu kita mau menuju suatu tempat, lalu kita tidak lalui jalan itu, nggak mungkin kita bisa sampai dengan tujuan jalan yang kita tuju. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah keselamatan, ayo ikuti petunjuk dari firman Tuhan, Alkitab itu. Agar apa tujuan hidup kita mencapai suatu goal yang tujuan yang diharapkan untuk keselamatan bagi kita yang percaya. Oke. Sekarang tujuan penyertaan Tuhan yaitu supaya kita dekat dan tinggal dengan Dia di hadirat Tuhan selalu. Pertanyaan, maukah kita tinggal selalu di hadirat Tuhan selalu? Kalau mau, ayo ikuti teladan Tuhan dengan selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita selalu dan menjadikan doa dan firman Tuhan untuk tanam dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, saya teringat cerita sekolah sahabat kita yang disampaikan oleh Dr. Boko, ya, di mana Dr. Boko menyampaikan cerita tentang penjelasannya mengenai Yusuf, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya coba membuat sebuah grafik, ya, grafik dari Yusuf, ya. Kejadian 37 sampai 41, 37, 39, 40, 41. Dimana kalau kita lihat kejadian 37, ini Yusuf ini anak yang papi, ya, istilahnya anak yang luar biasa spesialnya. Terus yang kedua, dijadikan apa? Budak, turun harga. Ini saya coba membuat dengan statistik, ya, coba kita. Lalu di ayat 39 menjadi apa? Manajer Potifar. Difitnah lagi lah, habis gitu. Masuk penjara lagi. Terus apa? Menjadi pengurus tahanan lagi. Dilupakan juru minuman lagi. Menguasa seluruh Mesir lagi. Kok bisa langsung harganya ketika dari ini turun lagi, difitnah lagi, menjadi penguasa seluruh Mesir. Ini kita coba kita ulas lagi. Apa cerita Yusuf ini? Bagaimana dengan kerohanian kita? Ya, saya boleh bercerita sedikit ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Boleh saya cerita tentang Laura Costa. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ini kalau pergi ke tempat wahana, saya ini suka menaiki sebuah roller coaster. Tapi saya ketika saya naik roller coaster ini saya paling takut. Lalu bagaimana saya melewati supaya saya bisa menaiki roller coaster ini? Saya naik roller coaster, memperhatikan safety. Safety ini apakah sudah terpasang dengan baik, sabuk pengaman itu sudah terpasang dengan baik apa belum.
Di situ saya perhatikan sampai saya ceklek gitu. Ketika dari operator diperhatikan safety-nya sehingga operator menekan tombol safety kunci loop pada ini safety bell-nya, lalu dikunci otomatis cetek gitu. Di situlah saya masih merasakan apa? Tak naik roller coaster. Tapi saya ingin mencoba roller coaster itu, indahnya naik roller coaster. Tapi kalau Bapak Ibu naik roller coaster monggo. Tapi jangan berpikir saya menyuruh naik roller coaster ya, nanti kalau Bapak Ibu menurut saudara-saudari apa ke tempat wahana. Tapi coba tantangan roller coaster. Tapi saya mencobanya ini. Lalu bagaimana saya bisa menaiki sebuah roller coaster? Saya memejamkan mata saya sambil tangan saya memegang kedua safety ini supaya saya nggak jatuh. Kalau saya jatuh kan saya bisa gandulan tiangnya itu. Saya memejamkan mata, yang lain saya berjalan, yang lain sedang apa berteriak dengan suara kencang. Saya hanya menikmati udara yang begitu mengembus dari kanan kiri. Waktu jantung saya juga mengikuti naik turun. Ya, sama dengan kehidupan Yusuf, seperti roller coaster ini. Kehidupan Yusuf seperti roller coaster. Kalau kita baca kejadian 49 ayat 22 sampai dengan 23. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kejadian 37, 39, 40, dan 41. Dalam Alkitab menceritakan kisah kehidupan Yusuf, salah satu putra Yakub. Kisah ini menggambarkan perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan apa? Tantangan, pengkhianatan, dan akhirnya apa? Keberhasilan. Mari kita ringkas setiap pasal ini dan lihat aplikasi yang dapat kita ambil dalam kehidupan uh, kita. Yang pertama, kejadian 37, pengkhianatan oleh saudara-saudaranya. Dalam pasal ini Yusuf yang merupakan anak kesayangan Yakub mendapatkan pimpinan bahwa dia akan menjadi pemimpin dan saudara-saudaranya akan ditunduk kepadanya karena kecemburuan saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai apa budak ke Mesir dan berbohong kepada ayahnya mereka dengan mengatakan bahwa Yusuf telah apa mati. Dari pasal ini kita belajar tentang bahaya kecemburuan dan pentingnya mengendalikan perasaan negatif yang tidak baik dalam hidup kita kepada orang lain. Yusuf juga mengajarkan kita untuk tetap tenang meskipun diperlakukan dengan tidak adil dan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Hal ini mengajarkan kita bahwa kecemburuan juga mengajarkan tidak baik memang. Ya, sangat-sangat bahaya bagi kita. Lalu kita lihat kejadian 39. Godaan dan kesetiaan kepada Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Yusuf ini mengajarkan kita. Yusuf dijual kepada Potifar, seorang pejabat Mesir, karena apa? Kejujuran dan kemampuannya. Yusuf dipercaya dan diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar. Namun istri Potifar mencoba menggoda Yusuf, tetapi Yusuf menolak untuk berbuat dosa. Akibatnya apa? Yusuf difitnah dan dipenjara. Pasal ini mengajarkan pentingnya integritas dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Bahkan saat kita dihadapkan pada godaan atau bujukan yang kuat, Yusuf menunjukkan bahwa kesetiaan pada prinsip moral dan iman kepada Tuhan daripada keuntungan sesaat atau kenyamanan pribadi. Ayat 40, kejadian 40. Pengharapan di tengah penderitaan. Saat ini di penjara Yusuf bertemu dengan dua penjabat Firaun yang juga dipenjara di situ, yaitu satunya juru minum, yang satunya juru roti. Mereka masing-masing mendapat mimpi dan Yusuf dengan pertolongan Tuhan menafsirkan mimpi itu yang yang dirasakan mimpi oleh juru minum, juru roti itu.
Yusuf menafsirkan dengan benar maksud dari mimpi. Namun meskipun juru minum dibebaskan sesuai dengan tafsiran Yusuf, ia melupakan Yusuf yang tetap berada di mana penjara. Dalam pasal ini, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dan pengharapan di dalam siapa Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang sulit atau mengecewakan, Yusuf tetap melakukan yang terbaik dan menggunakan talenta yang Yusuf miliki. Meskipun berada di tempat yang tidak ideal di penjara, kita belajar untuk tetap berbuat baik dan beriman kepada siapa Tuhan. Walaupun bantuan atau pembebasan mungkin belum datang segera. Ya, Kejadian 41, kita lihat lagi Kejadian 41. 2 tahun setelah kejadian di penjara, Firaun bermimpi dan membutuhkan penafsiran. Juru minum akhirnya ingat akan siapa Yusuf dan merekomendasikan kepada Firaun. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan yang akan datang. Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa kedua setelah Firaun untuk mengolah masa kelimpahan dan mempersiapkan Mesir menghadapi masa kelaparan. Pasal ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat memulihkan dan mengangkat seseorang pada waktu yang tepat. Yusuf mengajarkan kita untuk tetap setia dan beriman pada siapa firman Tuhan, rencana Tuhan. Bahkan ketika kita tidak tahu kapan perubahan akan terjadi, kapan waktunya akan tiba, Tuhan bisa mengubah situasi kita secara gratis dan memberi kita tanggung jawab lebih besar. Kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki agar siap kita ketika peluang datang. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu perlu. Kesimpulan kita terakhir nih. Aplikasi utama dalam kisah Yusuf dalam Kejadian 37, 39, 40, dan 41. Kesabaran dan ketekunan dalam ujian. Kisah Yusuf mengajarkan kita untuk bertahan dalam ujian dan kesulitan serta untuk tetap percaya pada Tuhan memiliki rencana baik bagi hidup kita. Meskipun jalannya tidak tampak. Ya. Integritas itu penting dan kesetiaan. Yusuf menunjukkan bahwa kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan iman. Bahkan dalam situasi sulit atau godaan, kesetiaan pada prinsip-prinsip moral akan mendatangkan penghargaan dan waktu yang tepat. Sesuai dengan rencana Tuhan. Pengharapan pada waktu Tuhan ketika Yusuf diluapkan di penjara, dia tetap setia dan tidak menyerah pada situasi ini. Situasi ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu tepat meskipun kita tidak selalu memahami waktunya. Penggunaan talenta dan hikmat dari Tuhan itu perlu. Yusuf menggunakan kemampuannya dan hikmat yang diberikan Tuhan untuk menafsirkan mimpi dan mimpi dengan bijaksana. Ini mengingatkan kita bahwa menggunakan talenta kita sebaik mungkin dan memohon hikmat dari Tuhan dalam setiap langkah hidup kita itu sangat penting. Secara keseluruhan, kisah hidup Yusuf ini mengajarkan kita untuk tetap kuat, setia, dan teguh dalam iman, serta untuk selalu berharap pada Tuhan dalam segala situasi. Tuhan mampu mengubah kesulitan menjadi keberhasilan pada waktunya. Perlu kita bersabar. Ya, ingat tuh. Bersabar, selalu berfokus pada Tuhan itu sangat penting. Ya, kita lihat lagi. Kehidupan Yusuf seperti roller coaster tadi ya. Kejadian 49 ayat 22, ayat 23, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air.
Dahan-dahannya naik mengatasi apa tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanah kanannya dan menyerbunya. Ya, kita lihat apa maksud dari kejadian 49, 22, 23 ini. Ya, kita lihat ini. Kejadian 49 ayat 22 dan 23 adalah bagian dari berkat yang diberikan Yakub kepada siapa anak-anaknya. Sebelum kematiannya, ayat ini secara khusus berbicara tentang Yusuf, anak yang paling disayangi Yakub, dan menggambarkannya dengan bahasa simbolis sebagai apa, pohon yang subur, kuat, dan kokoh. Mari kita lihat makna dan bagaimana ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Makna ayat 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dalam ayat ini, Yusuf digambarkan seperti apa? Pohon muda yang kuat, tumbuh di dekat mata air. Pohon yang subur dan kokoh di dekat mata air adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan apa? Berkat yang berlimpah. Dahan-dahan yang mengatasi tembok menunjukkan bahwa Yusuf terus tumbuh, berbuah, dan berkembang meskipun apa? Rintangan itu harus dihadapi. Ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, uh, memanahnya dan menyemburnya, di sini Yakub mengingatkan bahwa Yusuf telah menghadapi banyak kesulitan dan ancaman dalam apa? Kehidupannya. Pemanah-pemanah ini bisa diartikan sebagai apa? Orang yang melawannya atau keadaan yang menentangnya. Yusuf pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, namun ia tetap kuat dan terus tumbuh di dalam Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita yang perlu kita perlu kita terapkan dalam cerita Yusuf. Ketahanan dalam ujian seperti Yusuf yang menghadapi banyak rintangan namun tetap kuat, kita juga bisa belajar belajar untuk tetap teguh meskipun menghadapi kesulitan atau rintangan yang banyak. Yusuf menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan kepercayaan kepada Tuhan, kita bersandar pada sumber kehidupan, ya, pada Tuhan. Kehidupan pohon dan tumbuhan ini subur di dekat mata air, menggambarkan pentingnya memiliki sumber kekuatan yang stabil, yaitu siapa? Tuhan. Dalam kehidupan kita, penting untuk terus menyirami bahwa kita dan bersandar dapat tetap kuat dan berbuah di segala situasi di dalam Tuhan. Mengatasi rintangan dalam yang mengatasi tembok, melambangkan apa? Kemampuan untuk melampaui hambatan yang ada. Tembok-tembok bisa memiliki masalah, tantangan, atau ketidakpastian yang kita hadapi. Dengan kekuatan dan iman kita kepada Tuhan, kita juga bisa melewati tembok-tembok ini dan tidak membiarkan hal-hal tersebut menghentikan pertumbuhan iman kita. Pesan utama ayat ini mengajarkan bahwa dengan keteguhan iman, ketekunan, kekuatan dari firman Tuhan, kita bisa bertumbuh di dalam segala tantangan, ya, kehidupan yang tetap berkembang. Meskipun rintangan-rintangan ini mungkin akan datang, kita diajak untuk apa? Menjadi seperti pohon
yang kuat, yang tidak mudah roboh, dan terus menghasilkan apa? Buah yang baik. Tuhan itu mau kita seperti itu, menghasilkan buah yang baik. Nah, kita lihat seperti apa Tuhan sedang merajut kehidupan kita. Bapak Ibu, coba kalau saudara-saudari kita lihat ini. Seorang perajut sedang membuat sebuah gambaran di sebuah tablet sehingga menjadi sebuah taplak meja yang indah dilihat. Tuhan sedang membuat kita seperti itu. Tuhan membuat desain yang bagus buat kita untuk kita lalui. Sehingga ketika kita mampu melalui hambatan-hambatan yang ada, kita akan mampu iman kita tetap kuat, bertumbuh, kita akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Ketika kita mampu melewati masalah-masalah. Kita lihat masalah-masalah di dunia ini, peperangan, itu sudah terjadi. Memang sudah difirmankan oleh firman Tuhan. Kita nggak perlu takut. Kelaparan, banjir, itu memang sudah terjadi. Firman Tuhan sudah mengatakan. Tapi bagi kita yang beriman, don't worry. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Ingat janji Tuhan. Ya, demonstrasi di mana-mana. Demo. Itu memang sudah terjadi. Dari dahulu sampai sekarang sudah terjadi. Tapi bagaimana iman kita harus tetap bertumbuh. Percaya akan firman Tuhan. Orang yang demo akan firman Tuhan itu orang yang tidak berhikmat. Orang yang tidak berhikmat. Ya. Lucu ya kalau orang demo tentang firman Tuhan. Itu orang yang tidak berhikmat, justru itu orang yang harus kita hati-hati. Kita lanjut lagi firman Tuhan. Nah, letusan gunung berapi itu sudah terfirmankan. Jangan kita takut. Ingat, ketika iman kita percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Buktinya apa? Saat corona COVID-19 itu menghampiri, orang-orang percaya apa? Nggak akan terserang penyakit itu. Karena mereka mengetahui bagaimana melawan benteng-benteng yang itu yang membuat iman kita tidak percaya. Ya, dengan menjaga kesehatan kita dengan baik. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan kita adalah kesimpulan yang perlu kita dapat dari firman Tuhan pada malam ini, pada Rabu ini. Dalam tema firman Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Ini memberikan apa? Memberikan kekuatan. Firman Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan banyak pilihan dan tantangan. Entah itu baik, entah itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti primer, sekunder, dan tersier, banyak rintangan. Maupun hal masalah hidup yang lebih kompleks. Contoh dari kisah Musa dan bangsa Israel yang menceritakan dalam kitab Keluaran menunjukkan apa? Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam memberikan arah keselamatan di tengah situasi yang sulit. Pesan utama dari Keluaran 33 ayat 15 ini di mana Musa menyatakan ketergantungannya pada bimbingan Tuhan, menekankan bahwa tanpa penyertaan Tuhan segala usaha manusia akan sia-sia. Begitu pula dalam peristiwa terbelahnya Laut Merah ini, menyertakan Tuhan yang membimbing bangsa Israel menunjukkan kuasa Tuhan yang mampu mengatasi hal yang tampaknya mustahil. Mungkin bagi kita menghadapi berbagai masalah perekonomian, kehidupan, penyakit-penyakit, kesehatan, dan sebagainya. Ingat, kalau kita menyatakan Tuhan, jangan pernah takut. Ya. Kisah Yusuf juga mengajarkan tentang keteguhan iman dan ketahanan di tengah kesulitan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara, Yusuf tetap bertahan dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan
itu tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga membawa kita menuju yang lebih besar. Oke. Terakhir, aplikasi yang harus mampu kita pergunakan. Ketergantungan pada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita diingatkan untuk apa? Tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam segala keputusan perjalanan hidup kita. Seperti Musa, kita perlu meminta penyertaan Tuhan agar hidup kita memiliki arah yang jelas dan tidak tersesat. Yang kedua, ketahanan dalam menghadapi ujian. Kisah Yusuf mengajarkan kita untuk apa? Tetap teguh dan percaya pada rencana Tuhan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Hal ini mengingatkan kita untuk apa? Tidak mudah menyerah dan terus berusaha karena apa? Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik untuk kita umat-umat yang percaya. Yang ketiga, bersandar pada firman sumber kekuatan. Sumber kekuatan kita itu seperti firman Tuhan. Seperti pohon yang tumbuh subur di dekat mata air. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ini bisa dilakukan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa teladan yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, mengatasi rintangan dengan iman. Itu perlu. Kita diajak untuk apa? Memiliki iman yang kuat agar apa? Dapat melewati setiap tembok atau rintangan yang menghadap. Dengan penyertaan Tuhan, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk diatasi. Bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Tetapi bersama dunia kita tidak mampu. Tapi bersama Tuhan kita mampu melewati setiap rintangan. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan, tujuan hidup yang lebih tinggi, penyertaan Tuhan membawa kita lebih dekat kepadanya, membuat kita lebih sadar atau atas tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Kita diajak untuk selalu berjalan bersama Tuhan, menjadikannya sebagai pusat dan segala aktivitas dan tujuan hidup kita harus selalu berfokus pada Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai penuntun penyertaan dalam hidup kita, kita dapat mengatasi segala tantangan dengan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita mampu melewatinya. Setiap rintangan demi rintangan. Biarlah pada malam ini, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan secara live, biar Tuhan selalu menjadikan kekuatan dalam hidup kita selalu berfokus pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Mas Suris. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi yang dipimpin oleh operator. Mungkin bukan
Doa tutup dibawakan oleh Ibu Iman. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini ya Bapa, kami kembali datang merendahkan hati kami. Kami selalu mengucap syukur atas segala pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami masing-masing. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk Huri yang sudah membawakan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati Huri, Tuhan akan menjagai, memberikan kesehatan, memberikan berkat melalui rezeki setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan akan menyertai di dalam pekerjaannya, di dalam perkuliahannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong menyertainya ya Pak. Sehingga murid juga akan disertai oleh Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukannya ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami untuk kami makin hari boleh makin setia kepada Tuhan. Dan biarlah kami mengaku ya Tuhan atas segala keterbatasan-batasan kami. Oleh karena itu, penyertaan-penyertaan Tuhan itu adalah yang kami perlukan. Berikanlah kepada kami masing-masing ya Tuhan hikmat-Mu yang dari surga. Sehingga kami tidak akan merasa bosan, bahkan merasa untuk selalu kami rindu untuk belajar akan firman-Mu, sehingga banyak firman-firman yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan untuk membawa kami lebih dekat dan lebih setia lagi kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mengalami kurang sehat, ya Bapak. Ya Tuhan akan tolong sertai mereka melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, dan terlebih penyertaan Tuhan yang luar biasa melalui tumpahan tangan yang penuh dengan kuasa-Mu itu ya Tuhan. Mereka semua boleh diberikan kesembuhan, boleh melakukan aktivitas seperti biasa ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam sekolah maupun dalam perkuliahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong, memberikan hikmat agar budi dari surga, sehingga di dalam sekolah mereka dapat mengerjakan pekerjaan di sekolahnya dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan ya Bapak. Begitu juga di dalam perkuliahan ya Tuhan. Dalam pergaulan, di dalam kehidupannya sehari-hari anak-anak kami. Biarlah Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan menyertainya selalu. Sehingga biarlah anak-anak ini nanti ya Bapak akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menurut kepada orang tua. Bahkan anak-anak ini akan menjadi tiang-tiang gereja di masa Bapak. Biarlah Bapak juga akan menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap keluarga, bahkan yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi, masalah-masalah di dalam kehidupan kami, Tuhan akan turut campur tangan selalu. Sehingga kami boleh selalu bersuka cita karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapak malam hari ini atas pernyataan Tuhan di mana kami melakukan ibadah kami di tengah. Biarlah firman yang sudah kami dengar sekali lagi dapat menguatkan kami, sehingga kami dapat melewati hari kami sebelum kami menikmati hari Sabat yang akan kami lalui. Terima kasih Bapak, kami serahkan dan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Ibu Imam. Baiklah, ibadah Rabu malam kita telah selesai. Saya kembalikan kepada pendeta.